Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini edisi 19 November 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Selebgram Ambon pelaku pornografi dipulangkan sementara. Polisi sebut proses hukum tetap berlanjut. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Eko Santoso, memastikan proses hukum kasus video mesum selebgram Ambon bersama kekasihnya tidak dihentikan. Diakuinya kedua pelaku VWS 20 tahun dan kekasihnya JP 25 tahun telah dipulangkan setelah pemeriksaan keduanya pada Selasa 16 November 2021 lalu. Namun bukan berarti kasusnya dihentikan karena hingga kini masih dalam proses lanjutan. Eko pun meminta publik untuk bersabar, percaya dengan proses yang tengah berjalan. Diberitakan sebelumnya video pornografi JP dan VWS beredar luas di media sosial sejak Senin 15 November. Video tersebut diduga sengaja disiarkan secara langsung melalui aplikasi live streaming di sebuah kamar hotel di Kota Ambon. Dugaan korupsi 5,3 miliar rupiah, Sekwan hingga bendahara DPRD Kota Ambon diperiksa. Sekretaris DPRD Kota Ambon Stephen Domingus diperiksa Kejaksaan Negeri Ambon Kamis 18 November 2021. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi anggaran tahun 2020 senilai 5,3 miliar rupiah di DPRD Kota Ambon. Kasih Intel Kejari Ambon Gino Talakua mengungkapkan tak hanya Sekwan, 4 orang lainnya turut diperiksa, yakni JP selaku Kabag Pengawasan Penganggaran, MP selaku Kabag Tata Usaha, SS selaku Bendahara, dan LS selaku Kabag Legislasi. Diketahui pemeriksaan telah dilakukan sejak pagi hari sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Timur dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan 6 orang lainnya pada hari ini Jumat 19 November 2021. Sebelumnya Kejari Ambon mulai mengusut temuan raibnya anggaran pendapatan dan belanja daerah murni tahun 2020 sebesar 5,3 miliar rupiah yang terjadi di lingkup DPRD Kota Ambon itu. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang masuk ke meja pimpinan DPRD Kota Ambon. Disebutkan temuan itu hanya berdasarkan administrasi perjalanan dinas. Kejari sendiri telah memulai penyelidikan sejak Senin 15 November lalu. Jalan paling bagus. Selanjutnya Tribuners, operasi Zebra Siwa 5, polisi Ambon bagikan masker ke pengendara. Hari keempat pelaksanaan operasi Zebra Siwa 5 2021, personel Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku membagikan masker kepada pengguna jalan dan pengendara di Jalan Epati, Kota Ambon, Kamis 18 November 2021 kemarin. Kanit Sijemen Boserek, Ibtu Ibrahim Lating yang memimpin jalannya pelaksanaan pembagian masker mengatakan pelaksanaan operasi Zebra Siwa 5 ini diisi pembagian ratusan masker kepada warga Kota Ambon. Selain itu juga pihaknya memberikan himbauan kepada pengendara terkait kepatuhan dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya. Dia juga mengingatkan warga Kota Ambon selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, jaga diri dan jaga keluarga. Jaga negara, jangan pernah lengah dengan prokes. Pelaksanaan operasi Zebra Siwa 5 2021 akan berlangsung sampai dengan tanggal 28 November 2021, di mana operasi Zebra Siwa 5 ini bertujuan untuk menciptakan Kamsel Tip Charlantas.
Oke, mantap. Pakai masker, pasang spanduk, kita pakai pamflet, stiker, kemudian lakukan penghimbauan kepada masyarakat untuk tetap patuh dan taat kepada protokol kesehatan. Ada titik rawan yang ditetapkan dalam operasi zebra yang komandan? Di titik rawan untuk sementara di tempat-tempat keramaian yang paling diutamakan. Oh, diutamakan. Tempat keramaian. Pasar, mall. Kemarin kita sudah lakukan kegiatan di depan Amplas. Hari ini juga kita mau ke NCM, depan NCM, di tempat-tempat ramai. Karena tempat ramai itu berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Oh, jadi sasaran operasi ini untuk menyetopkan virus COVID-19 ya komandan? Yang untuk seharusnya operasi zebra itu ada tilang, tapi karena situasi seperti sekarang ini tidak ada lakukan tindakan tilang kecuali fatal. Oke, itu kalau fatal. Kecuali fatal. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim Lab 4 Makassar selidiki penyebab kebakaran Soa Bali Ambon. Hingga saat ini penyebab terjadinya kebakaran di bengkel dan kos-kosan di Soa Bali, Kelurahan Silale, Ambon pada Sabtu 13 November lalu belum diketahui penyebabnya. Hal tersebut membuat Satreskrim Polresta Pulau Ambon mendatangkan tim laboratorium forensik atau Lab 4 Makassar untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di Soa Bali. Kasubag Humas Polresta Ambon, Ibda Izak Letemia mengungkapkan, tim Lab 4 Makassar sudah melakukan olah TKP selama 2 hari, yakni pada hari Selasa 16 November dan Rabu 17 November, dan hasilnya masih dirangkum. Izak menambahkan dalam kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan saat ini sudah memeriksa 6 orang saksi. Untuk diketahui sebanyak 2 orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di kawasan Soa Bali pada Sabtu 13 November lalu. Selain itu, puluhan unit sepeda motor milik warga sedang terparkir di depan sebuah bengkel juga hangus terbakar. Agar beri rasa aman bagi wisatawan, warga Kota Tual gencar divaksin COVID-19. Badan Intelijen Nasional BIN Maluku mengadakan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kota Tual. Kegiatan tersebut dilakukan mendukung program pemerintah agar masyarakat Kota Tual terlindungi dari paparan virus COVID-19. Kepala BIN Daerah Maluku Brigjen TNI Jimmy Aritonang mengatakan pihaknya ingin menjaga Kota Tual dari penyebaran virus corona. Hal tersebut, kata dia, juga menjadi salah satu upaya menguatkan prokes di destinasi wisata demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Kegiatan vaksinasi COVID-19 dari BIN Maluku ini digelar di Gedung Baileo Taman Kota, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual. Pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual untuk melakukan verifikasi data hingga pemberian vaksinasi. Brigjen TNI Jimmy Aritonang yang menyaksikan kegiatan vaksinasi ini bersyukur animo masyarakat menjalani vaksinasi sangat tinggi. Mari masyarakat melaksanakan vaksinasi karena vaksin ini halal dan aman. Termasuk juga untuk melaksanakan vaksinasi agar wisatawan yang dari luar Tual ini merasa aman untuk datang ke Tual. Dengan demikian, kami sekali lagi mengimbau kepada masyarakat Tual agar secepatnya yang melaksanakan vaksinasi ini. Kemudian harapan kami juga kepada seluruh masyarakat Tual, walaupun sudah melaksanakan vaksinasi, tetapi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Informasi terakhir dari Kota Tual Tribuners, harga cabai di Pasar Maren tembus Rp70.000 per kilogram. Harga jual komoditi cabai di Pasar Maren, Kota Tual mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir.
Salah seorang pedagang cabai, Wanasi Hamsa, mengungkapkan harga jual cabai mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Menurutnya kenaikan itu sudah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Kata dia, cabai di pasar Marentual sementara kosong hingga harga jual cabai melonjak naik. Kenaikan mencapai Rp80.000 hingga Rp130.000. Wanasi menambahkan dirinya menjual dengan harga sedikit murah untuk menggait lebih banyak pembeli. Ia berharap harga jual cabai di pasar kembali stabil dan semakin banyak pembeli. Oh, 5.000 satu tumpuk kan? 100 lebih ya? Iya. 1 kilo 50. Oh ya, makasih. Kalau kosong berarti dia mahal. Mahalnya Kalau tuh berapa tuh? banjir dari Mahalnya tuh berapa tuh? Kalau mahalnya sampai 100 lebih. 100 lebih ya? Tapi Kalau kalau dari kampung-kampung bawa Cilipadi, Ambon, itu juga 180, 150. oh 150 Tapi sampai kalau kapal masuk, Aha. berarti kiri turun karena kalau kiri dari Ambon kan dari Seram dan masuk kan banyak. Iya. Akan dia ini cuma hanya dari sini saja, tidak dari wilayah. Udah musuh toh. Terus yang pilih lah kalau kata pilih. Ada juga 80. Oh iya. Abotosikal kembali melantik Frederick Halatu jadi Raja Amahai Maluku Tengah. Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua kembali melantik Frederick Halatu sebagai Raja Negeri Amahai untuk periode 2021 hingga 2027. Pelantikan berlangsung hikmat di depan Baileo Negeri Amahai Jumat 19 November 2021. Halatu sebelumnya menjabat Raja Amahai dan dilantik juga oleh Bupati 2 periode itu pada 20 November 2015 silam. Pelantikan kali ini diawali dengan ritual adat di Baileo Negeri Amahai. Ribuan warga Amahai dan warga negeri-negeri tetangga di wilayah Kecamatan Amahai menjadi saksi pelantikan Raja Frederick Halatu. Mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa tumpah ruah di jalan menyambut proses pelantikan. Halatu dilantik berdasarkan hasil keputusan Mata Rumah Parenta garis lurus Halatu. Bupati Tuasikal Abua dalam sambutannya mengatakan tugas dan tanggung jawab yang diemban adalah amanah suci yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negeri, pemerintah daerah, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selaku Kepala Pemerintahan Negeri Raja Amahai diminta melakukan terobosan yang inovatif dalam merumuskan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Itulah sumpah yang akan negeri selaku Kepala Pemerintah Negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan. Baik Tribuners, demikianlah Ambon hari ini edisi 19 November 2021. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.